Mari kita pergi ke sebuah kampung kecil di Aceh, tempat ombak berdebur di pantai, membawa aroma garam dan suara adzan dari masjid yang bergema setiap fajar. Di sana, kehidupan sederhana warga dihiasi dengan aroma kopi gayo dan panci nasi kebuli yang mendidih di dapur. Dalam suasana itu, seorang asing dari Swedia datang, membawa koper dan semangat besar. Tanpa menyadari bahwa takdir akan membawanya pada kisah cinta yang melintasi segala batas, dia adalah Laila, seorang koki berusia 28 tahun, dan pria yang akan mengubah hidupnya adalah Arik, dokter Aceh dengan hati seluas samudra. Laila meninggalkan Stockholm, tempat jalanan dingin, dan lampu neon tak bisa menghangatkan hatinya untuk bergabung dalam proyek kemanusiaan medis di Aceh. Dengan rambut pirang diikat tinggi dan senyum cemerlang, dia datang untuk memasak bagi tim medis, membawa resep bakso Swedia dan mimpi untuk membantu komunitas. Tapi Aceh, dengan jalanan tanah merah, pasar ikan yang ramai, dan tradisi Islam yang kental, adalah dunia yang sama sekali asing. Warga desa memandangnya, berbisik, "Orang asing ini mau apa di kampung kita?" Laila, meski tak paham bahasa Indonesia, tetap tersenyum, membawa panci sup panas ke klinik, berharap makanan bisa menjembatani jarak. Arik, dokter berusia 30 tahun yang lahir di Aceh, adalah jantung komunitas. Dia bekerja siang malam di klinik kecil, membalut luka nelayan, memeriksa anak-anak, dan merawat neneknya yang membesarkannya setelah orang tuanya meninggal dalam tsunami tahun 2004. Dengan senyum hangat dan mata bersinar, Arik selalu memberi rasa aman meski pekerjaannya melelahkan. Dia mencintai kampungnya, mencintai suara adzan yang bercampur dengan ombak, dan bermimpi suatu hari komunitasnya memiliki kesehatan lebih baik tanpa anak-anak kekurangan gizi. Ketika Laila tiba, membawa makanan aneh dan aksen asing, Arik adalah yang pertama menyambutnya. "Selamat datang, Mbak Laila," katanya, membantu mengangkut panci sup ke dapur meski warga desa masih ragu. Hari-hari awal, Laila dan Arik bekerja berdampingan di klinik. Dia memasak nasi goreng dengan sentuhan Swedia, membuat tim medis tertawa. Sementara Arik mengajarinya cara menyeduh kopi gaya ala Aceh. Tapi takdir, seperti angin tiba-tiba, membawa momen yang mengubah segalanya. Suatu sore, saat Laila menyiapkan makanan di dapur klinik, sebuah tabung gas bocor dan menyulut api merah menyala, asap hitam membumbung, teriakan bergema, dan Laila panik, terjebak di tengah kobaran api. Warga desa berlari mendekat, tapi api terlalu ganas. Arik, yang baru selesai memeriksa pasien, mendengar teriakan, berlari ke dapur tanpa ragu. "Laila, pegang tanganku!" Teriaknya menerobos asap tebal, menarik tangannya keluar saat atap mulai runtuh. Keduanya jatuh ke tanah, terbatuk-batuk, jantungan berdegup kencang. Laila, wajah penuh jelaga, memandang Arik, tergagap. "Terima kasih. Kamu selamatkan aku." Momen itu seperti kali tak kasat mata, mengikat dua jiwa dari dunia yang berbeda. Laila, dengan hati Swedia penuh semangat, akankah menemukan tempatnya di Aceh? Dan Arik, dengan beban merawat nenek dan komunitas, akankah membuka hatinya untuk wanita asing ini? Untuk memahami lebih jauh, kita perlu masuk ke kehidupan Arik, tempat kesetiaan dan cinta pada kampung membentuk dirinya. Tetaplah di kampung kecil di Aceh sebentar lagi, tempat ombak berirama dan aroma kopi gayo menguar setiap pagi. Arik, dokter kita, telah meninggalkan kesan mendalam saat menerobos api untuk menyelamatkan Laila, koki Swedia yang asing. Tindakan itu bukan hanya insting dokter, tapi juga semangat anak Aceh yang membawa kesetiaan dan cinta pada kampung. Untuk mengerti mengapa Arik rela mempertaruhkan nyawa, kita perlu masuk ke hidupnya, kehidupan sederhana namun penuh tanggung jawab, di mana setiap hari adalah perjuangan untuk komunitas dan keluarga. Setiap pagi, saat adzan dari masjid bergema, Arik bangun di rumah kayu sederhana di tepi pantai. Dia menyiapkan sarapan ringan, biasanya nasi goreng dengan ikan asin dan segelas kopi gayo pekat untuk dirinya dan neneknya yang dipanggilnya Nek. Nenek dengan rambut putih dan senyum lembut adalah cahaya hidupnya.
Setelah tsunami tahun 2004 merenggut orang tuanya, Nenek membesarkan Arik, mengajarinya kesabaran, iman Islam, dan cinta pada kampung. Kini, di usia 80 tahun, Nenek melemah, membutuhkan perawatan Arik dari makanan hingga obat-obatan. Arik sering duduk bersamanya, bercerita tentang Pasin, atau mendengar Nenek mengenang masa lalu. Saat Aceh masih penuh perahu layar di lepas pantai. Di luar waktu merawat Nenek, Arik adalah jiwa klinik kecil di kampung. Dia bekerja tanpa henti, dari memeriksa anak-anak kekurangan gizi, menjahit luka nelayan, hingga mengajari ibu hamil cara menjaga kesehatan. Klinik dengan dinding penuh noda dan kipas angin yang berderit adalah tempat Arik mencurahkan hatinya. Dia sering mengantarkan obat ke rumah pasien yang tak bisa berjalan atau mengadakan pemeriksaan gratis saat musim hujan, membuat anak-anak mudah sakit. Gajinya kecil, tapi Arik tak pernah mengeluh. Dia bermimpi suatu hari kampung memiliki klinik modern dengan peralatan dan obat cukup untuk menyelamatkan nyawa tepat waktu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Katanya, membuat warga desa kagum. Memanggilnya Dokter Arik. Kehidupan Arik tak bebas dari kesulitan. Ada malam ketika Nenek batuk berjam-jam karena penyakit paru, membuatnya begadang, mengkhawatirkan Nenek sekaligus pasien. Dia pernah menolak tawaran kerja di Jakarta dengan gaji lebih tinggi karena tak ingin meninggalkan Nenek dan kampung. Warga desa menyayanginya, tapi juga prihatin. Arik, kau urus Nek, urus kampung. Siapa yang urus kau? Dia hanya tersenyum, berkata, Nek adalah keluargaku, kampung adalah rumahku. Karena itu, ketika proyek medis internasional datang ke Aceh, membawa dokter asing dan Laila, Arik melihat secercah harapan. Dia berpikir, jika proyek berhasil, klinik akan diperbaiki, anak-anak akan lebih sehat, dan mimpinya lebih dekat. Itulah alasan dia menyambut Laila. Meski warga desa ragu pada orang asing. Siapa Arik? Di lubuk hatinya. Seorang cucu yang setia, dokter yang berdedikasi, membawa cinta dan beban di pundaknya. Tindakan menyelamatkan Laila bukan hanya refleks dokter, tapi semangat Islam untuk tak meninggalkan siapapun dan kebaikan yang membentuk dirinya. Tapi, akankah dia membuka hati untuk wanita Swedia asing ini, atau tanggung jawab akan menahannya? Untuk menjawab, kita perlu bertemu Laila lagi. Saat dia membawa keahlian memasak ke klinik dan memulai perjalanan bersama Arik. Kembali ke kampung kecil di Aceh, tempat suara ombak bercampur dengan aroma kopi gayo dan sinar matahari menyelinap melalui daun kelapa di jalan menuju kampung. Arik, dokter setia kita, telah membuka hati menyambut Laila, koki Swedia yang membawa makanan aneh ke klinik. Proyek medis internasional dengan dokter asing dan peralatan baru membawa harapan bagi komunitas Aceh. Tapi di tengah iklim tropis dan perbedaan budaya, perjalanan kerjasama Arik dan Laila tak selalu mulus, dan hari-hari bekerja bersama telah menanam benih sesuatu yang lebih dalam. Suatu pagi, saat azan selesai, sebuah truk membawa peralatan medis berhenti di depan klinik kecil. Alat ukur tekanan darah, stetoskop, dan kotak obat antibiotik diturunkan, membuat warga desa penasaran berkumpul. Laila, dengan rambut pirang diikat tinggi, membawa panci sup besar, menyiapkan makanan untuk tim medis. Makanan ini bikin dokter kuat, katanya dengan bahasa Indonesia yang kaku, membuat Arik tersenyum. Dia memperkenalkan Laila kepada warga desa. Ini Mbak Laila, dari Swedia, dia bantu masak. Tapi tatapan ragu mereka berkata banyak, orang asing ini tahu apa tentang Aceh. Beberapa khawatir dia tak paham adat atau makanannya tak cocok selera. Tapi Arik dengan mimpi memperbaiki klinik, tak gentar ketika Laila bertanya, siapa yang bisa mengajarinya budaya lokal? Arik mengangkat tangan, berkata, saya, Mbak, demi kampung. Hari-hari berikutnya, Laila dan Arik bekerja berdampingan dalam suasana sibuk klinik. Arik mengajarinya cara membungkus nasi kebuli dengan daun pisang atau menyeduh kopi gayo dengan benar. Sementara Laila berbagi resep sup krim Swedia yang disukai tim medis.
Dia kagum pada ketelitian Arek, dia memeriksa setiap pasien, mencatat rapi di buku, dan selalu tinggal hingga larut untuk memastikan semua terurus. Di Aceh, dokter bukan cuma kerja, tapi keluarga. Jelasnya, membuat Laila penasaran tentang kampung. Laila membawa semangat pada proyek. Dia memasak makanan dalam jumlah besar untuk tim medis dan pasien, menjaga dapur bersih, dan belajar membuat sambal terasi meski wajahnya memerah karena pedas. Warga desa mulai memanggilnya Mbak Laila meski masih menjaga jarak. Tapi kerjasama tak selalu lancar. Laila terbiasa bekerja tepat waktu, menyiapkan makanan dari jam 6 pagi. Sementara warga desa menyukai ritme santai. Nanti juga selesai. Erik berusaha menjembatani, tapi kadang bingung saat Laila tak sengaja memakai baju lengan pendek di masjid. Membuat seorang nenek mengerutkan kening. "Mbak, di sini kita tutup aurat," katanya lembut, dan Laila memerah, meminta maaf berulang-ulang. Warga desa mulai berbisik, "Orang asing ini sopan, tapi apa dia mengerti cara kita?" Beberapa orang curiga pada proyek, takut tim medis hanya datang cari nama, lalu pergi. Erik sabar menjelaskan, tapi kadang dia bertanya-tanya apakah dia salah menaruh kepercayaan. Laila, meski tak memahami semua bisikan, merasakan jarak itu, dia berusaha lebih keras. Membawa canang sari sesajen bunga ke masjid untuk berdoa, membuat Erik terkejut. "Laila, ini bagus sekali." Meski ada kesulitan, momen-momen kecil mendekatkan mereka. Suatu kali, Laila mencoba memasak rendang dengan resep nenek Arik. Meski rasanya agak hambar, membuat Arik tertawa lebar, hampir mirip, "Mbak." Saat istirahat makan siang, Erik bercerita tentang tsunami, tentang kampung, dan Laila berbagi tentang musim dingin di Stockholm, di Swedia. Orang jarang ngobrol sama tetangga, katanya, membuat Erik menggeleng. Di Aceh, tetangga adalah keluarga. Cerita-cerita sederhana itu membuat mereka merasa lebih dekat. Tapi bisakah Laila menembus tembok budaya untuk menjadi bagian dari kampung? Dan apa yang akan membuat mereka benar-benar saling memahami? Jawabannya ada pada momen takdir, ketika api kembali menguji mereka. Kembali ke kampung kecil di Aceh, tempat aroma kopi gayo bercampur dengan suara ambak, dan klinik kecil sibuk dengan proyek medis yang membawa harapan baru bagi kampung. Laila, koki Swedia, telah membawa panci sup dan semangatnya ke sini, sementara Erik, dokter kampung, membimbingnya melewati adat yang asing. Hari-hari bekerja bersama, meski penuh perbedaan, membuat warga desa mulai terbiasa dengan senyum Laila. Tapi klinik, dengan tabung gas tuanya, menyimpan bahaya yang tak terduga, dan sebuah momen takdir menguji keberanian Arik, sekaligus mengikat dua hati dari dunia berbeda. Suatu sore, udara Aceh panas, membakar, meski angin laut sesekali berhembus. Warga desa beristirahat di bawah pohon kelapa, menikmati teh tarik dan kue apam, tapi Laila tetap di dapur klinik, menyiapkan makan malam untuk tim medis. Dia memotong ikan, mencampur sambal, dan mencoba memasak nasi kebuli dengan resep nenek Arik. Keringat menetes di dahi. Arik baru selesai memeriksa seorang anak, mampir ke dapur, menggoda, "Mbak Laila, jangan bikin sambal terlalu pedas." "Iya." Laila tersenyum, mengacungkan sendok kayu. Ini sudah gaya Aceh. Tapi senyum itu lenyap ketika suara desis kecil terdengar dari tabung gas. Laila mendongak, mencium bau gas. Dan sebelum dia bereaksi, percikan dari stop kontak menyulut api, mengubah sudut dapur menjadi lautan api merah. Asap hitam mengepul, api menjilat dinding kayu, dan ledakan kecil dari tabung gas membuat Laila panik. Dia berteriak, berusaha lari ke pintu, tapi asap tebal membuatnya tersesat. Warga desa di luar mendengar suara, berteriak, "Api-api!" Tapi tak ada yang berani masuk. Arik, yang sedang membalut luka pasien di ruang sebelah, mendengar jeritan Laila. Hatinya terasa terhenti. Dia meninggalkan pekerjaannya, berlari melalui koridor penuh asap, berteriak, "Laila, kamu di mana?" Melalui kabut asap, dia melihat Laila jatuh di dekat kompor, tangan memegang kepala, terbatuk-batuk, tanpa ragu.
Erik melompati tumpukan kayu yang terbakar, meraih tangannya, menariknya keluar. "Pegang aku, Laila!" teriaknya, menggunakan bajunya untuk melindungi wajah Laila dari asap saat atap mulai runtuh. Dia mendorong Laila keluar pintu, keduanya jatuh ke tanah di luar, debu dan asap beterbangan. Warga desa berlari mendekat, memadamkan api dengan ember air, sementara Arik memeluk Laila, memastikan dia tak terluka. Waktu seolah berhenti. Laila, wajah penuh jelaga, rambut acak-acakan, memandang Erik dengan mata penuh rasa syukur. "Arik, terima kasih. Kamu selamatkan aku," katanya tergagap, suaranya gemetar, mengulang ucapan syukur dari kali pertama Erik menyelamatkannya. Arik, keringat membasahi baju, napas terengah-engah, hanya tersenyum, berkata, "Di Aceh, kita tak tinggalkan siapapun." Kata-kata sederhana itu, namun berat seperti sumpah, membuat Laila terdiam. Dia memegang tangan Arik, merasakan kehangatan dari telapak tangan yang kokoh, seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya bukan hanya dokter kampung, tapi pria dengan hati teguh. Momen itu, di tengah runtuhan dan asap, sebuah tali tak kasat mata mengikat mereka erat. Setelah kebakaran, klinik ditutup sementara untuk diperbaiki, tapi proyek medis berlanjut. Warga desa ramai membicarakan, beberapa memeluk Laila, memanggilnya Mbak Pemberani. Tapi ada juga tatapan curiga, orang asing ini kenapa selalu dekat Pak Arik? Laila tak peduli, dia dan Arik bekerja lebih erat, memperbaiki dapur, menyiapkan obat-obatan, dan berbagi makanan di bawah pohon. Arik membawa kopi gayo untuknya, bercerita tentang neneknya, sementara Laila mencoba membuat kue apam sebagai ucapan terima kasih. Meski kuenya agak keras, membuat Arik tertawa. "Ini apam ala Swedia?" "Ya." Momen-momen kecil itu sederhana namun hangat, seperti tetesan air yang meresap ke tanah. Tapi warga desa tetap berbisik, terutama saat melihat Laila lebih sering tersenyum di sisi Erik. "Pak Arik dekat dengan orang asing, apa pantas?" kata seorang nenek saat salat maghrib. Arik mendengarnya, hati terasa sedih, tapi tetap teguh. Dia percaya bahwa proyek dan ketulusan Laila akan membuktikan segalanya. Bisakah momen menyelamatkan nyawa ini menembus tembok budaya di antara mereka? Dan bagaimana reaksi kampung saat hati mereka mulai berdetak? Kisah Laila dan Arik akan memasuki babak baru, tempat perasaan dan ujian bercampur. Kembali ke kampung kecil di Aceh, tempat sinar matahari memudar di ombak, dan klinik yang baru diperbaiki berdiri tegak setelah kebakaran mengerikan. Kebakaran itu, saat Erik mempertaruhkan nyawa menerobos api untuk menyelamatkan Laila, tak hanya menyelamatkan satu jiwa, tapi juga menyalakan api kecil di hati mereka. Hari-hari berikutnya, di antara suara ombak dan aroma kopi gayo, dua jiwa dari dunia berbeda, Swedia yang dingin dan Aceh yang tropis, mulai menemukan satu sama lain. Tapi cinta, seperti angin laut, lembut sekaligus penuh badai, dan tembok budaya, serta prasangka warga desa siap menguji mereka. Setelah kebakaran, Laila tak lagi sekadar orang asing dengan aksen Swedia yang kaku. Dia mulai muncul di rumah Erik, membawa kat bular bakso Swedia untuk dibagikan pada nenek Arik dan anak-anak kampung. "Coba ini, enak," katanya, tersenyum lebar saat anak-anak meringis karena makanan terlalu hambar. Arik tertawa, menggoda, "Mbak Laila, di Aceh kita suka sambal, bukan bola daging." Momen-momen sederhana itu, seperti jahitan kecil, mengikat hati mereka. Mereka bekerja bersama di klinik, menyiapkan obat, memasak untuk pasien, dan berbagi cerita sederhana. Laila bercerita tentang musim dingin di Stockholm, tentang malam panjang hanya dengan lampu, sementara Arik bersemangat menceritakan Aceh perahu di lepas pantai, salat maghrib, dan mimpinya untuk klinik modern di Swedia. Orang hidup sendiri, akunya, matanya sedih, membuat Arik ingin menghiburnya. Cinta mereka tumbuh pelan, seperti bunga canang sari yang mekar di fajar. Laila berusaha menyatu dengan kampung. Dia belajar mengucap Assalamualaikum saat bertemu warga, mencoba memakai kain batik di acara masjid, meski tampak kikuk dengan jilbab yang miring.
Suatu kali, dia membawa kue lingonberry dari Swedia untuk Arik, berkata itu simbol kampung halamannya. Arik, tersentuh oleh ketulusan itu, mulai memandangnya berbeda, tapi hatinya bimbang. Laila orang Swedia, tak beragama Islam, hidup di dunia jauh dari Aceh. Dia meyakinkan diri hanya bekerja untuk proyek, tapi setiap mata Laila mencarinya di keramaian. Atau saat tangannya tak sengaja menyentuh saat menyerahkan kotak obat, jantungnya berdetak kencang di bawah sinar bulan di tepi pantai. Saat Laila bercerita tentang bintang di langit Swedia, Arik sadar dia telah jatuh cinta, meski akal sehatnya berusaha menahannya. Tapi kampung tak menyambut kedekatan mereka dengan mudah. Warga mulai berbisik, gosip menyebar seperti ombak. Pak Arik kok dekat dengan orang asing? Tidak takut dikira macam-macam? Kata seorang nenek saat Idul Adha, membuat Arik menunduk. Beberapa ibu menyuruh anak-anak menjauh dari Laila. Takut dia membawa cara barat ke kampung. Bahkan Pak Ustadz, kepala masjid, pernah memanggil Arik secara pribadi, "Kamu orang beriman. Arik, jaga nama baik." Kata-kata itu seperti pisau di hatinya. Arik mencintai kampung, mencintai neneknya, dan tak ingin mengecewakan siapapun, tapi dia tak bisa menyangkal perasaannya. Dia mulai menghindari mata Laila, menjaga jarak saat bekerja, meski setiap langkah mundur menyakitinya. Laila, meski tak memahami semua bisikan, merasakan perubahan itu. Dia berusaha lebih keras untuk diterima belajar membuat rendang bersama nenek Arik. Meski makanan pedas membuatnya terbatuk, atau menghadiri upacara di masjid, meski hanya berdiri diam mengamati. Suatu sore, saat mereka duduk di dekat klinik tempat Arik pernah menariknya dari api, Laila memandangnya, bertanya, "Arik, saya bikin kamu susah, ya? Saya salah apa?" Suaranya tulus, matanya penuh kesedihan. Arik menggeleng, tersenyum sedih, "Bukan salahmu, Lailan, di Aceh, semua butuh waktu." Proyek medis terus berjalan, klinik kini punya peralatan baru. Tapi tembok budaya dan prasangka tetap berdiri kokoh. Arik terjebak di persimpangan, hati menyuruhnya mempercayai Laila, tapi tanggung jawab pada nenek dan kampung membuatnya ragu. Bisakah perasaan baru ini cukup kuat melawan bisikan dan jarak antara Aceh dan Swedia? Atau takdir akan memisahkan mereka tepat saat segalanya tampak indah? Jawabannya ada pada titik balik besar, saat proyek berakhir dan Laila menghadapi pilihan untuk pergi. Kembali ke kampung kecil di Aceh, tempat sinar matahari memudar di ombak dan suara azan dari masjid mengingatkan akan keteguhan hidup. Laila dan Arik, setelah hari-hari bekerja bersama, telah membiarkan hati memimpin, tapi cinta mereka diuji oleh prasangka warga dan jarak yang tak mudah dijembatani. Proyek medis telah membawa klinik modern bagi kampung, tapi saat proyek berakhir, angin dingin bertiup, membawa duka perpisahan, memaksa keduanya menghadapi pilihan tersulit. Klinik kini lebih cerah, dengan alat ukur tekanan darah baru, lemari obat penuh, dan papan nama puskesmas sehat di depan gerbang. Warga desa yang dulu curiga pada Laila, kini berterima kasih atas makanan panasnya. Memanggilnya Mbak Laila dengan senyum ramah. Anak-anak berlari mengikutinya, meminta kue apam, dan nenek Arik, meski lemah, memujinya. "Kamu baik, Laila, nek suka rendangmu." Arik melihat pemandangan itu, hati bercampur bahagia dan sakit. Bahagia karena mimpinya untuk klinik terwujud, anak-anak lebih sehat, pasien terurus baik. Tapi sakit karena dia tahu Laila tak termasuk di sini. Perasaannya padanya telah tumbuh lebih besar dari duganya. Tapi tanggung jawab pada nenek dan bisikan warga membuatnya tak berani bicara. Setiap Laila tersenyum padanya di bawah sinar bulan di tepi pantai, atau saat dia kikuk mengenakan jilbab ke masjid, Arik hanya menunduk, berkata pada diri sendiri, "Ini bukan takdirku." Lalu, kabar buruk datang seperti pisau tajam. Laila menerima email dari organisasi di Swedia. Proyek selesai. Dan dia harus kembali ke Stockholm untuk melapor, melanjutkan kerja di restoran besar. Tenggat waktunya tinggal beberapa hari. Saat dia memberitahu Arik, suaranya tersendat, "Arik, saya harus pulang." "Tapi saya tak mau pergi." Arik diam,
memandang laut, tempat mereka pernah duduk bercerita tentang bintang dan tsunami. "Kamu harus pergi, Laila," katanya, suara tenang tapi hati hancur. "Ini demi masa depanmu, tapi dalam hati." Dia hanya ingin menahannya, meski tahu tak bisa. Nenek membutuhkannya, kampung membutuhkannya, dan bisikan Pak Arik tak boleh dekat orang asing masih terngiang. Kata-kata itu seperti luka. Hari Laila pergi, seluruh kampung berkumpul di terminal, membawa tas kopi gayo dan sambal terasi sebagai hadiah perpisahan. Anak-anak melambai, berteriak, "Mbak Laila, balik lagi ya, Laila." Dalam kain batik pemberian nenek Arik, berusaha tersenyum, tapi matanya tak lepas dari Erik. Sebelum naik bus, Nia memegang tangan Erik, berkata dengan bahasa Indonesia yang kaku, "Terima kasih, Erik. Saya akan kirim email." Janji. Erik mengangguk, tersenyum untuk menyembunyikan sakit, tapi saat bus menghilang di jalan tanah, dia berdiri lama, merasa sebagian hatinya ikut pergi. Hari-hari berikutnya, kampung kembali tenang, tapi Erik merasa kosong. Dia tetap bekerja di klinik, merawat nenek, tapi setiap malam, dia membuka email, membaca pesan singkat dari Laila. "Stockholm dingin, tapi saya kangen nasi kebuli kamu," atau "saya ceritakan tentang Aceh di restoran." Semua kagum, dia membalas, bercerita tentang nenek, tentang anak-anak. Tapi setiap kata penuh rindu. Warga desa masih berbisik, tapi Erik tak lagi peduli. Dia percaya, jika takdir membawa Laila ke Aceh, takdir juga akan membawanya kembali. Tapi bisakah jarak antara Aceh dan Stockholm memisahkan mereka selamanya? Atau akankah Laila kembali membawa keajaiban? Kisah mereka belum selesai karena babak baru menanti. Kembali ke kampung kecil di Aceh, tempat ombak berbisik dan sinar matahari pagi menyinari daun kelapa. Setelah bulan-bulan perpisahan, saat Erik tetap merawat nenek dan klinik, hatinya tak pernah berhenti merindukan Laila. Email dari Stockholm tentang dinginnya musim dingin, tentang rindu pada nasi kebuli, adalah cahaya kecil yang menemaninya di hari-hari sepi. Tapi takdir, seperti angin Aceh, selalu tahu cara membawa keajaiban kembali, dan Laila telah kembali, membuka babak baru yang gemilang untuk kisah cinta mereka. Suatu pagi, saat Erik memeriksa obat di klinik, anak-anak tiba-tiba berteriak, berlari ke gerbang. Dia mendongak, jantungan terhenti saat melihat Laila berdiri di sana, mengenakan kain batik sederhana. Senyumnya lebih cerah dari sinar matahari. "Arik," panggilnya, suara hangat, bahasa Indonesianya kini lebih lancar. Warga desa berkumpul, berbisik, "Mbak Laila kembali." Erik melangkah keluar, kaki gemetar, tak percaya pada matanya. "Laila, kamu di sini?" tanyanya, suara tersendat. Laila mengangguk, matanya tak lepas dari Erik. "Saya kembali untuk Aceh. Dan untuk kamu." Laila tak hanya kembali untuk bertemu Erik di Stockholm, dia menghabiskan berbulan-bulan mempelajari Islam, mengikuti kelas di pusat Islam, membaca tentang budaya Aceh, dan belajar salat. Dia bercerita pada Erik dalam sore yang tenang di tepi pantai, tempat Erik pernah menyelamatkannya dari api. "Erik, saya ingin jadi bagian dari duniamu. Saya ingin mengerti kamu, mengerti kampung, mengerti imanmu." Kata-kata itu membuat Erik terdiam, air mata mengalir. Dia tak pernah membayangkan seseorang seperti Laila Koki dari Swedia, asing dengan Islam, akan rela berubah demi dia. Hari besar tiba, saat Laila berdiri di depan warga desa, di masjid kecil kampung, di bawah bimbingan Pak Ustadz. Dia dengan hikmat mengucapkan 2 kalimat syahadat, suaranya jelas, penuh tekad. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Warga desa yang dulu berbisik curiga, kini bertepuk tangan riuh memanggilnya saudari Laila. Erik berdiri di sudut, menutup mulut untuk menyembunyikan isakan. Hatinya seperti meledak dalam kebahagiaan. Laila tak hanya kembali, dia telah memilih jalan Erik, jalan kampung, jalan iman. Tapi momen terindah datang pada suatu malam, saat Laila berlutut di depan nenek Erik, yang telah merawat Erik melalui tahun-tahun sulit. "Nek," katanya, suara gemetar, "saya mohon izin untuk menikahi Erik. Saya janji akan menjaga dia, seperti dia menjaga Nek dan kampung ini."
Nenek dengan mata buram karena usia memegang tangan Laila, tersenyum, "Kamu anak baik." Laila jaga Erik. Erik berdiri di pintu, air mata tak henti mengalir. Dia teringat hari-hari ketika dia pikir cinta ini mustahil karena budaya, agama, jarak, tapi kini Laila berdiri di depannya. Bukan hanya wanita yang dicintainya, tapi yang telah menyatu dengan dunianya, membawa hati dan iman. Warga desa mulai sibuk mempersiapkan. Mereka yang dulu curiga, kini membawa kopi gayo, bunga melati, dan kain batik ke rumah Arik, berkata, "Pak Arik layak bahagia." Kampung yang dulu ragu pada Laila, kini memeluknya seperti anak sendiri. Laila dan Arik bersama merencanakan tak hanya pernikahan, tapi juga mimpi besar dapur amal untuk memberikan makanan gratis bagi anak-anak dan orang miskin di kampung. Tapi bisakah cinta mereka mengatasi ujian terakhir untuk bersatu selamanya? Dan apa yang akan mereka bangun untuk Aceh ini? Kisah mereka akan segera berakhir dengan babak indah. Tempat cinta dan harapan bercampur. Kembali ke kampung kecil di Aceh, tempat sinar matahari pagi berkilau di ombak dan suara azan bercampur dengan aroma bunga melati yang terbawa angin. Perjalanan Laila dan Arik dari kebakaran mengerikan melalui bulan-bulan perpisahan yang menyakitkan, hingga saat Laila kembali dan memeluk Islam telah membawa mereka ke pelabuhan kebahagiaan. Cinta mereka tak hanya menyatukan dua hati, tapi juga membawa cahaya baru bagi kampung, seperti lagu tentang kebaikan dan harapan di tengah ombak Aceh. Hari pernikahan Laila dan Arik adalah lukisan megah, tempat budaya Aceh dan ketulusan Laila menyatu. Di halaman masjid kecil kampung, di atas tikar pandan yang harum, warga desa berkumpul, membawa nasi kebuli, bunga melati, dan senyum cemerlang. Laila, dalam kebaya putih bersulam bunga, cantik seperti bulan purnama, melangkah dengan pipi merona. Jilbabnya diikat rapi dengan bantuan nenek Arik. Arik mengenakan baju koko dan kain songket, tampak akrab sekaligus gagah, matanya tak lepas dari Laila. Suara rebana menggema, bercampur dengan lagu-lagu Islam yang dinyanyikan anak-anak, mengisi udara dengan sukacita. Pak Ustadz, pemimpin upacara, memandu akad nikah yang sakral. Saat Arik berkata, "Saya terima nikahnya." Suaranya teguh, seluruh kampung meledak dalam tepuk tangan dan ucapan barakalah. Nenek duduk di kursi, memegang tangan tetangga, tersenyum bahagia. Tahu Arik telah menemukan pelabuhannya. Laila memandang Arik, merasakan cinta Arik bukan hanya janji, tapi perjalanan melintasi samudra dan budaya untuk bersamanya. Setelah pernikahan, Laila dan Arik tak berhenti pada kebahagiaan pribadi. Mereka mewujudkan mimpi besar, melanjutkan proyek medis, membuka dapur amal di kampung, dinamai Dapur Sehat, dengan keahlian memasak Laila dan pengetahuan medis Arik. Dapur itu menjadi jantung baru komunitas. Mereka menyajikan nasi kebuli, rendang, dan sup ikan gratis untuk anak-anak kekurangan gizi dan orang miskin. Dipadukan dengan pemeriksaan kesehatan oleh Arik, Laila mengajari wanita kampung cara memasak makanan bergizi, dari sup swadia hingga soto Aceh. Sementara Arik mengedukasi tentang nutrisi dan kebersihan. Warga desa yang dulu curiga pada Laila, kini memanggilnya Ibu Laila dengan hormat, bekerja bersama, tertawa riuh di sisi panci besar. Dapur tak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga memberi harapan. Anak-anak lebih kuat, wanita lebih percaya diri, dan kampung lebih erat. Suatu malam, Laila dan Arik duduk di beranda rumah kayu, tempat Arik pernah merawat nenek di malam-malam panjang. Cahaya bulan menyinari laut, berkilau seperti bintang. Arik memegang tangan Laila, berkata dengan bahasa Indonesia yang lancar, "Laila, terima kasih sudah jadi keluargaku." Laila tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya, tahu bahwa cinta mereka telah melampaui segala rintangan budaya, agama, jarak ribuan mil. Mereka tak hanya menemukan satu sama lain, tapi juga memberi harapan pada kampung, makanan panas, anak-anak dengan masa depan cerah, dan komunitas yang bersatu. Nenek, meski kesehatannya lemah, sering duduk di bawah pohon kelapa dekat dapur. Melihat kampung ramai, berkata, "Arik, Laila, kalian menghidupkan kampung ini."
Kisah Laila dan Erik berakhir di sini, tapi jejak mereka tetap abadi. Dari seorang koki Swedia dan dokter Aceh, mereka membuktikan bahwa cinta, ketika dipupuk oleh kebaikan dan ketulusan, bisa mengubah dunia kecil. Tapi pesan apa yang ditinggalkan kisah ini untuk kita? Dan apa yang membuatnya terus bergema? Untuk menjawab, mari kita lihat kembali perjalanan mereka, tempat cinta dan iman bercampur untuk menciptakan keajaiban.